mengayomi dan melindungi masyarakat. Yang kalau kata Gus Dur kan ya, polisi yang paling jujur ya kan, cuma tiga. Yang pertama almarhum polisi Hugeng, yang kedua polisi yang tidur, yang ketiga patung polisi. Ini udah nih. Udah. Semuanya udah. Opening dong. Gua mulu opening. Gua nggak bisa opening, Ras. Seriusan. Iya. Kembali lagi bersama kita berdua di konten yang paling ditunggu abad ini, yaitu Deadwood Show bersama gua Ilion The Kayu Mati and Faras The Spotify Man. Yo. alias Template People. Apa nih? Apa? Aku tiba-tiba Kan apa nih? Lu kagak connect, lu gua ngapain? Gua opening barusan. Iya. Seperti biasa kita bakal ngomongin berita-berita yang lagi hot kali ini. Lu tuh kagak tempo banget lu. Gua tuh biasa syuting di radio OS, di rock, hard rock. Radio tuh nggak syuting. Ya, bener omongannya. Gitu kan caranya. Biar kayak asik banget gitu kan. Iya biar. Nyambung terus. Iya. Nyambung terus. Apa? Ngomong radio tuh nggak syuting, radio tuh siaran. Oke. Jadi pertama-tama gue ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman gue ini yang udah akhirnya lulus sidang tes mengemudi di Nyonya Puff ya. dari kapan ngomong itu ngomongin jokes itu dari kapan tuh nyiapin? Baru. Iya. Gue mah. Tapi walaupun baru gak lucu. Nggak, tapi Apa tuh? dia abis sidang skripsi gitu. Jadi lu Bener banget. Lu pakai topi jadi makin asik ya? Makin asik karena gue udah skripsi, Ras, jadi gila gue. Oh, gitu. Alias gue udah. Jadi ada sebagian tekanan lu udah keluar. Udah. Jadi gimana ceritain dong lu Apa tuh? lulusnya itu gimana? Nggak, Ini tar kan dulu lu lama sebelum gue banget. nyeritain gimana pertanyaan lu ya kan. Ah. Masa kita gak ada yang nonton? Kan makanya gue bilang. Apa? Kita tuh butuh domplengan. Domplengan apa? Kita butuh. Kata lu kemarin mau collab. Mana lu bohong lu? Ya kan yang deket sama tuh orang kan lu. Siapa sih itu orang? Ada nanti kalau Siapa kita sih Alek sebutin. Bijar? Siapa? Kita sebutin mah nggak jadi Apa surprise. kata Bijar? Wih, kata Bijar boleh juga tuh ya. Apa Yunus Hasmita? Apa ini salam dari Bijay? Beda orang, beda tren. Tapi kan dia nonjok-nonjok juga sama Itu aja. kan gak nonjok, pakai kelewang. Tekbal lagi ya. Sejenis itulah. Tapi Iya. orangnya beda, dia Betawi-Betawian gitu. Pecok. Pecok, kurame. Mau kenal lu? Sempet Lu kok. jangan sok kenal lu. Ya gua nggak kenal Kalau sih. gua kan gak kenal-kenal banget. Cuman yang ngopi bareng aja. Oh gitu. Iya. Jadi gua di rumah, dia ngopi di tempatnya. Lucu banget lu sekarang ya. Lucu. Waduh. Abis sidang lucu banget aja. Lucu, gua gak ada tekanan Gila, anjing. gila. Jadi udah free nih ya. Udah kayak orang ini, gua cantengan. Skripsi sakit buat badan gua bangsa. Tapi yang penting kan lu lulus kan. Lulus. Udah siap nggak kerja di kantor-kantor pencakar langit Jakarta? Itu pas gua tadi mau bilang terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Itu gua dengar dari suara tower BCA itu, "Ilion, apakah kamu ingin bekerja di sini?" Kata gua, entar dulu. Gua baru lulus, kasih gua nafas anjing. Jobstreet langsung email gitu ya. Buset, Job Street, gila. LinkedIn juga ya. Job Street cuma ngasih rekomendasi doang. Goblok. Kasih kerjaan tuh yang jelas. Lina ya, Lina Jobstreet ya. Lina siapa sih? Ada itu. Iya, Lina di Job Street, kenapa Lina namanya? Ya, tahu lah dia paling peduli banget sama kita para pengangguran. Jadi dia Kalau bisa dari nge- Glins ada juga namanya beda lagi tuh. ada. Rina apa kalau nggak salah. Sama. Beda ya? Beda Kakak nama adik. yang doang ya? Kakak adik jangan-jangan anjir. Nah, jadi berhubung Gimana? dia udah lulus sidang, Udah pintar gua sekarang. Udah pintar. Udah valid omongan gua. kayaknya Yon akan sidang selanjutnya nih. Apa tuh? Sidang kepolisian. Di bridging lo. karena Oh, bridging. karena dia akan membawakan berita tentang seputar kepolisian. Oh gitu. Udah siap belum lu sidang
sama polisi. Enggak, tapi gua mau info dulu. Jadi di Deadwood Show ini kita lomba-lombaan ngambil bridging sebenarnya. Siapa yang paling mantep bridging? Itu jadi apa ya, ibaratnya kayak Jadi keren banget gitu ya. Keren aja gitu kan. Padahal dua-duanya nggak ada yang ngerti juga. Udah masuk itu. Udah masuk ya? Putar lagi anjir. Gua ada nih satu berita lagi rame banget dan emang orang-orang berseragam ini akhir-akhir ini di akhir tahun ini kok kayak berulah gitu. Berulah. Caper banget. Lagi caper-caper ya. Caper sih boleh aja, tapi jangan di hal yang jelek dong, ya nggak sih? Benar. Ya mungkin dia lagi kehilangan spotlight Yun. Spotlight. Iya. Sebenarnya sih kasus pemerkosaan ini kan udah banyak ya. Cuma yang sampai di up sama media baru kali ini kayaknya gede banget nih. Enggak, Sampai tapi viral. kalau mencari spotlight masa tiba-tiba begitu? Kita dalam kepolisian ini kita udah kurang berita lagi, polisi yang dari tahun udah dipecat. Sepertinya kita harus bikin sesuatu deh. Lu bisa, Randy? Lu bisa nggak? Bisa nggak bikin satu Indonesia mengarahkan perhatiannya ke kantor kita? Bisa nggak, kata Randy? Bisa. Ya, gua bikin Sudah. Saya sudah melakukannya. Gue bikin lagu aja bisa, masa bikin Siapa, berita anjing? Randy Pandudu kan? Itu jokes gua. Udah bikin kok kayak gitu. Udah ya? Udah. Udah. Gue nggak nonton lagi. Oh, Randy Pangalela. Oh, ada lagi. Ada. Jadi kayak gitu nih. Kasih lu pada udah tahu semua nih hashtag Save Novia. Chef Novia Widyasari kalau nggak salah. Widyasari. Iya, udah benar. Udah bener Nggak ya? usah. Novia Widyasari. Novia Widyasari. Jadi kan yang kalian tahu kan dia bunuh diri di samping kuburan bapaknya. Ini gue sebutin namanya lengkap ya. Randy Bagus Heri Susano. Emang ada no-nya? Jadi dia tuh sebenarnya punya ini mata kelan dari Itachi. Oh. Kelan Uchiha, kan Susano. Saringan. No, tahu gak sih lo? Kagak tahu. Gue tahu Jadi Saringan. nggak lucu nih kalau referensinya beda anjing. Kalau Saringannya gue tahu lah. Kalau orang punya saringan tuh punya Susanoo anjing. Oh, nggak tahu Susano. Nih gue jelasin ya. Sasuke ini punya boneka yang gede banget tuh, jadi tengkorak. Oh ya. Warna biru tuh ngeluarin panah. Itu namanya Susanoo. Oh gitu. Ya, Terus maksudnya apa nih ke Randy ini? ya. Namanya Sasongko gue plesetin. Goblok anjing. Gue nggak tahu. Jadi gak lucu anjing. Lagi Susano, Saringan kayak apa kayak jauh banget. Ya udah, ya. Jadi gitu. Nah, Jadi dia dicekokin, terus akhirnya yang mengaku oknum ini akhirnya dipenjara nih selama nanti diproses kasusnya gitu. tapi gemboknya diteralis ya. Masa nggak dirantai? Kayaknya gemboknya cuma digantungin doang. Ya orang yang jaga temennya. Menurut lu Masuk dulu, nanti kalau mau lapar beli aja nasi goreng depan. menurut lu fair nggak polisi di penjara? Menurut lu fair nggak? Kenapa fair? Ya pun di penjaranya masih penjara yang biasa, nggak penjara yang di Nusa Kambangan. Kan maksud lu nggak fair tuh, maksudnya polisi di penjara terus dijagain polisi. Iya. Lu pengennya polisi di penjara dijagain maling gitu, dibalik gitu, nggak fair. Maksud gua harusnya di penjara yang penjaranya yang bener-bener ekstrim gitu loh, yang bener-bener Gimana, dijaga. anjing? Ya, soalnya kan pasti kalau misalkan di penjara-penjara kayak polsek doang, jadi pasti punya rekan lah, kayak keluar-keluar gampang, kayak di baratnya lu kayak dilapor Pak aja kayak si Gilang bisa kemana-mana, tau gak lu? Kayak dilapor Pak, tahanan bisa kemana-mana anjir, ya lu kayak Gilang aja kalau kayak gitu namanya. Sep asem nih gua, filter depan aja. Nah, beli sendiri aja. Nah, lu kan Ngapain beli? Minta dibeli. itu maksud gua kan. Lu pengennya penjaranya lebih ekstrim. lebih ekstrim. Lu tau nggak? Jadi di luar negeri tuh kita mesti bayar untuk sesuatu yang menakutkan. Oh gitu. Kayak pernah dengar nggak lu? Kampungan. Ada namanya wisata nonton hiu. Nonton nih. Nonton hiu lu di kerangkeng. Oke. Pakai ya. penjara. Ya itu tahu gua. Nah, itu penjara lu ganti sama itu. Waduh. Ekstrim kan? Ya gitu juga dong. Lah itu penjara nih. Terus habis itu dimakan hiu gimana anjing? Yang jagain hiu. Iya. Tapi yang ada mati itu orang. Ya enggak lah. Kasusnya udah mati duluan. Ya emang kenapa kalau mati? Kasus lagi. Ya maksud gua, Oh jadi lu membela polisi lo? jelas lah. Oh, lu nggak boleh polisi. Gua juga.
Jadi perkenalkan kita adalah buzzer polisi. Jadi ternyata kita cuma bohong-bohongan aja katanya polisi. Tapi sebenarnya kita dibayar buat memperbaiki nama polisi, betul tidak? Lu dibayar buat memperbaiki nama polisi? Hah? Emang nggak dibayar kita? Ya udah nggak usah. Ya tapi kita nggak memihak siapapun. Gue cuman ngebahas tentang beritanya aja. Soalnya nih beritanya amat sensitif sih. Kayak ibaratnya kalau dari kita dengar-dengar ya di sosial media, dia itu disuruh juga sama keluarganya buat aborsi, ya kan? Terus ditekenin lagi sama si pemerkosanya buat aborsi juga. Akhirnya dia depresi ke kuburan bapaknya. Akhirnya meninggal di tempat gitu. Menurut gua tragis gitu loh. Kenapa seorang polisi bisa melakukan seperti itu? Walaupun kasusnya lagi berjalan ya. Gitu. Kenapa? Maksudnya apa sih yang lu bingungin? Kenapa tuh? Maksudnya kenapa harusnya polisi menjaga gitu maksudnya? Iyalah. Apa sih? Mengayomi dan melindungi masyarakat. Yang yang ingin dilindungi. Hah? Gitu. Jadi ada juga tuh sempat dibuka tweet-tweetnya dia yang lama si Novia. Jadi gini Ras, di kejadian ini tuh yang gue heran ya, masih kebelah dua loh persepsinya. Jadi ada yang ngebela Novia dan ada yang menyalahkan Novia. Apa tuh? Kayak gimana tuh menyalahkan Novianya? Menyalahkan Novia tuh kayak misalkan bukti-buktinya belum jelas kalau dia misalkan disuruh aborsi ataupun dia udah mau lapor ke polisi, katanya mau ngelaporin dia disuruh aborsi, terus habis itu diperkosa. Harusnya kan dia ngelapor dong, bener nggak? Nah katanya dia belum ngelapor segala macam, berarti suka sama suka gitu maksudnya. Terus nggak salah dong si Randy itunya, Randy Orton. Kemungkinan Novia emang pengen aborsi sendiri gitu, niat pribadinya dia kali. Makanya nih dari dua sudut pandang ini, lu sendiri gimana? Kalau gua juga nggak tahu ya, soalnya beritanya masih simpang siur gitu. Kan prinsipnya banget jadi manusia. Namanya berita kan simpang siur. Jadi tuh kita nggak bisa menjudge kan apa yang ada kecuali nanti hakim yang berbicara gitu loh. Jadi selama beritanya ada ya udah, persepsi tadi yang lu bilang ya dijadiin satu aja. Tapi kalau menurut gua ini jadi PR berat polisi sih. Ya kan? Membenarkan dan memperbaiki nama baik. Apa? Yang dari dulu tidak pernah baik. Oh, polisi namanya nggak baik. Kenapa? Coba lu jelasin kenapa nama polisi nggak pernah baik. Ya pertama gampang ngejelasinnya. Emang ada nama polisi baik? Baik, jenderal. Oh iya, nggak ada dong. Pak baik kan nggak ada. Nggak ada, tapi kayaknya ada Pak jahat. Kagak ada juga dong. Ya kan kalau dari sudut pandang masyarakat tuh kalau ngeliat polisi tuh kayak percuma, apalagi kemarin viral hashtag percuma lapor polisi. Nah itu gimana tuh, kenapa bisa ada, menurut lu gimana? Ya kan, ya karena kayak kasus yang kemarin yang anak hilang, orang tuanya udah nyari-nyari segala macem, lapor-lapor polisi nggak ketemu-temu, ngupload ke Twitter 24 jam ketemu. Nah muncul kan tuh gara-gara itu muncul hashtag percuma lapor polisi. Nah sekarang muncul lagi berita-berita polisi yang kayak gini. Jadi kayak apa ya? Kayak nama baik polisi ini lagi dibombardir ya nggak sih? Sekarang gue tanya, lu kalau mobil lu hilang lu lapor polisi nggak? Lapor. Serius? Lapor nggak? Lapor dulu lah pastilah. Terus gue nggak tahu. Menurut lu nih, mobil lu bakal ketemu apa enggak? Pertama kali banget ya, yang gue lakuin pasti ngupload ke Instagram. Ngapain? Ya untuk ngasih tahu ke teman-teman gue dan ngebuzzer untuk mobil gue hilang. Nah, mobil lu pejabat di bazar. Kan, maksudnya kan biasanya sekarang zamannya kayak gitu. Nge-broadcast. Jujurli ya, jujurli. Jujurli. Oh tuh dari kata to be honest ya? To be honest. Jujurli. Oke, jujurli kenapa lu? Jujurli ya kalau gue mah nggak lapor ya. Kenapa emang? Gue bakal ketemu juga. Oh gitu. Tapi nyampein gue doang ke kantor. Oh. Tapi itu dibutuhkan Yun supaya kalau misalkan ada yang make nih, jadi kedata STNK-nya, plat nomornya. Jadi kalau ada
yang make mobil gua. Jadi kalau ada polisinya ngeliat, oh ada nih orang nih ternyata make mobil lu gitu. Itu benernya. Benernya. Kenyataannya Tidak seperti itu. Sampai sundut kan. Gitu. Jadi ya jadi pertama lu lapor sosial media dulu. sosial media. Habis itu kalau misalkan nggak direspon baik, ya gue ke polisi mau nggak mau. Karena untuk data-data ini gue kan, barang-barang pribadi gue tuh di data polisi. Sekarang Ultraman aja ya kalau mau nangkep penjahat nih ya. Masa lu lapor ke baru gua jadi gede. Kan kagak mungkin keburu hancur kotanya, Pak. Masa lebih fast respon Ultraman. Ya tolonglah, kan apa penerimaan polisi ini kan sangat banyak ya, apalagi ada akademinya segala macam yang mungkin harus lebih diperketat kali ya kualifikasi. Bajunya udah ketat ras itu. Bukan dong. Apa ya? Kualifikasinya. Kualifikasinya apa? Ya buat masuk polisi. Menurut tuh ya udah kualifikasi polisi kita omongin nih. Menurut lo logika lo. Jadi gini, kan banyak banget sekarang jabatan-jabatan polisi disalahgunakan. Apa contohnya? Ya kayak tadi aja, jadi gampang memperkosa orang dengan. Enggak, ntar dulu. Emang polisi bisa jadi gampang memperkosa orang tuh gimana caranya? Kan dia kan ngebius. Siapapun bisa dong. Ya, maksud gua Ayo. apa ya? Karena dia punya wewenang yang banyak mungkin. Ya gimana coba logika lu gimana caranya dia bisa jadi lebih gampang merkosa orang? Bukan lebih gampang sih maksudnya. Apa dong? Dengan wewenang yang banyak, Wewenangnya banyak. dia punya apa namanya? Power penuh terhadap hukum. Ya. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja kan? Oh, jadi karena dia yang megang hukum itu sendiri. Iya, logikanya gitu nggak sih? Sebenarnya kan yang megang hukum itu kan pengadilan. Benar Nah, nggak? benar. Kalau polisi sebagai apa? Polisi sebagai penegak hukum juga. Nah, penegak hukum. Jadi dia bukan yang nentuin hukumannya. Nanti kan di pengadilan Iya. lagi. Dia cuma nangkep. Kasarnya gini ya logikanya. Polisi itu nangkep penjahat. Nanti penjahatnya diproses sama pengadilan. Nah, Bukan polisi nih yang nentuin hukumannya, bukan. Benar nggak? bukan benar. Tapi kan awal mulanya dari polisi. Berarti yang nangkep dia kan? Iya. Nah, dia merasa nangkep. Terus menurut lo, gue bisa nangkep nih. Berarti kalau gue ketangkep, gue bisa lepas gitu. Iya. Padahal ada pengadilan dong. Ada pengadilan. Berarti tandanya apa? Apa? Pengadilan dia juga yang megang. Jadi paradoks polisi ini ada nih. Sekarang gini gue tanya. Pengadilan megang pistol apa kagak? Kagak. Megangnya apaan? Palu. Palu doang kan? Iya. Ya elah, lu megang palu. Lu soalnya udah bawa palu dah. Misalkan lu kesel nih di bar di mana kayak di halfway gitu. Awas lu bawa palu gede gini kecil Iya. gitu. Takut nggak orang? Nggak takut. Ya elah, kalau bawa pistol baru kan dor. Nah itu. Jenderal gue di atas. Maksud gue gitu loh. Jadi harus diperketat lagi karena nih benar-benar jabatan yang krusial banget. Nah kalau makanya menurut gua. menurut tuh gimana kan tadi kan gue tanya. Ya, Kriterianya. mungkin apa ya? Lebih diperketat lagi dari tes-tesnya mungkin. Lalu Tes kewarganegaraan. bullshit itu mah. Masa iya tes kewarganegaraan KPK aja dipecat? Ya Nggak usah abis gimana ngomongin lagi gitu. dong? Enggak, menurut logika lu, orang yang mau menjadi polisi, orang yang mau nangkep penjahat gitu. Kualifikasinya apa? Kalau misalnya gini dah, ada orang nih overweight, gendut anjing. Gendut. Menurut tuh bisa nangkep maling apa kagak? Kagak bisa. Bisa. Malingnya gendut juga. Iya. Benar juga sih. Benar juga sih. Tapi kan Ya udah, apa menurut tuh? Ada penjahat nih. Nah, Terus ada orang yang mau nangkep penjahat, dia mau kerja nih, gue pingin jadi pahlawan yang nangkep penjahat gitu, penegak kebenaran. nah ini Menurut tuh susah apa? nih. Menurut tuh apa kualifikasinya? Kualifikasinya adalah Nggak tahu. hati nurani. Hati nurani gimana? Harus balik lagi ke hati nurani. Kalau dari hati nuraninya dia nggak jalan, ya dia pasti ngelakuin hal-hal yang nggak baik-baik. Mau apapun itu jabatan dia. Ya kayak polisi aja. Kalau misalkan polisi nggak punya hati nurani, ya pasti dia melakukan hal yang nggak baik juga. Tuh. Kalau menurut gue ya, orang yang cocok tuh buat jadi polisi tuh, misalkan gue nih, jadi kayak HRD-nya nih. Menurut gue orang yang paling cocok adalah bos uang kaget. Kenapa jadi bos orang kaget anjing? Kenapa? Coba jelasin. Pertama dia punya brewok. Terus kenapa? Terus dia pakai topi kayak gini. Terus dia pakai jas. Ya udah terus kenapa? Anjing. Tiba-tiba dia, ntar dulu dia tuh datang-datang bawa koper terus kagetin orang.
ini duit buat bapak gitu. Berarti kan dia peduli banget sama orang ya sih, Dermawan. dermawan. Berarti kalau ada penjahat dia kan pasti ini duit buat anda dikasih juga. Oh gitu. Kagak, jadi kalau menurut gua orang yang cocok buat jadi polisi tuh yang orang-orang yang suka nonton Ultraman, Superman kayak gitu-gitu. Kayak dia dari kecil tuh saya pengen jadi heroes. Biasanya nih orang-orang kayak gini nih punya motivasi yang gede. Benar. Bener aja lu tadi kagak lu. Itu kata-kata baru yang gue denger tuh, hero. Ya bener, harus ada unsur hero-nya juga polisi. Nah ngomong-ngomong nih, lu pernah nggak nonton polisi di film Power Ranger? Polisi. Pernah nggak lu? Kayaknya ada deh. Hah? Ada deh. Enggak, lu pernah nggak? Polisi di film Power Iya. Ranger. Ada. Power Ranger-nya ngapain? Power Ranger-nya Nelpon polisi. Pak, ini ada penjahat. enggak sih. Monster-monster ini kan capung kayak gitu yang lawan polisi anjing. Enggak. Lu tahu nggak lu? Polisinya yang ngabarin di Power Ranger. Nah kan? Iya. Lu tahu kenapa hal itu terjadi? Karena itu sebenarnya kartun Power Ranger itu bentuk protes dari masyarakat. Kan film kan sebagai gambaran suatu ini nggak sih? Realita. Ya realita yang terjadi di suatu zaman gitu. Nah dia tuh kayak anjir gitu, polisi tuh nggak sepowerful itu buat nangkap penjahat. Dia ciptain lah tokoh bernama Power Ranger, Superman dan segala macamnya. Buat kayak ini loh bentuk keadilan yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun buat Pak Munir, semoga keadilan. Semoga keadilan bisa tercipta di bumi tanah air kita ini. Pak Munir itu lagi tidur sebenarnya. Apa tuh? Lagi tidur dia. Tidur terus? Tidur bersama siapa Pak? Tahu nggak? Siapa? Ngambilnya bareng lu. Siapa yang ngambil nih? Ya udah lo. Lu aja deh. Lu aja. Lu kayak tahu tuh. Gue lupa. Pak Munir lagi tidur dia. Tidur apa tuh? Kok tidur? Dia tidur bersama sebuah hal, Apa? suatu hal yang sangat tidak ada yang apa ya? Yang apa? Yang tidak ada di zaman sekarang ini. Apa tuh? Keadilan. Ya jadi tuh Power Ranger, Superman, Heroes itu tuh sebagai bentuk protes dari orang-orang yang peduli sama kehidupan bersosial kita nih. Apa sosial apa sih namanya? Eksperimen. Eksperimen mah orang ini lampu merah diinjek-injek palanya. Kayak gitu mulu dari dulu. Apa sih yang dituju? Emang kalau orang apa sih kagak ngelewatin zebra apa sih yang kita ngelewatin zebra cross ya? Emang apa gitu? Korupsi enggak, ini enggak terjadi lagi. Maksudnya ya itu bentuk protes dari perwakilan masyarakat lah gitu, Power Ranger gitu. Si Novia ini kan kasusnya muncul karena dia nge-tweet dong, temennya. Iya. Temennya nge-tweet nih tentang curhatannya dia. Kalau dia tuh dibius. Menurut tuh ngapain temennya bohong? Ngapain temennya bohong? Iya, menurut tuh ngapain temennya bohong? Mau nyari sensasi? Mau viral? Mau nyari panggung? Kayaknya nggak. Kenapa masuk. enggak? Enggak, pasti nggak mungkin kan kayak gitu. Emang orang yang pengen viral tuh melakukan Banyak segala ya? cara ya. Banyak. Tapi nggak kayak gitu temennya. Jadi dia Twitternya tiba-tiba ngilang gitu, Ras. Gue kayak pengen nyari kronologinya terus hilang aja gitu Twitternya. Udah hilang sekarang. Lagian dia juga akunnya akun alter kok. Oh, katanya gitu. Enggak, emang akun alter bukan katanya, gue udah lihat. Akun si sahabat kan takut dong. Sekarang gini, dari logika ada seseorang yang menyampaikan kebenaran. Ngapain dia takut coba? Berarti kan dia takut kalau dia tuh bisa terjadi sesuatu sama dirinya, ya nggak sih? Benar. Paling enggak kalau dia misalkan dia berani nih, terus habis itu hal yang dia sampaikan salah, ya paling enggak dia nggak mungkin sampai hilang dong akunnya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ya dia tinggal klarifikasi, kayak banyak lah orang klarifikasi. Tapi ini akunnya sampai hilang, berarti kan dia takut. Jadi saksi mafia bola nih kena tabrak lari. Dia mau bersaksi nih, mau ngebeberin semua pelakunya. Malah ketabrak. Menurut itu sengaja. Kayak gitu-gitu mah udah biasa, makanya serem. Berarti Nah kayak gini-gini makanya tolonglah netizen kalau kita kenapa-napa bantuin. emang kita kenapa? Kita mah cuma ngomentarin doang. Ya maksudnya kan takutnya nanti dipotong ya kan. Terus kok gitu. Gak ada yang nonton juga. Ya lu kok tahu aja lu tiba-tiba ntar Iya. orang makan babi terus habis itu sama saus kurma rame langsung. Nah, intinya polisi sebenarnya banyak PR-nya nih sekarang nih. Mudah-mudahan bisa lah untuk membangun kepercayaan masyarakat lagi, ya. Gimana pun caranya.
Kayaknya sih kalau menurut gua harus bekerja sama influencer. Hah? Urusannya apa urusannya sama Rahel V-nya anjing? Ini influencer kan dicintai masyarakat. Iya ini borgol yang baru gue dapat dari Pak Sektawan. Borgolnya kenceng ya. Bisa jadi kayak gitu. Lah, influencer tuh dicintai masyarakat, Yun. Oke, ini gue ingin share pasal 20 Sahuat. Pasal 20. Siapa yang nonton anjir? Banyak. Bapak-bapak ngopi. Iya. Yang batu cincinnya banyak tuh biasanya. Iya. Pengen bahas sotoy, ya menurut pasal 20 ayat KUHP lah. Tapi kayak perlu, Yun. Apa? Kayak ya influencer jalan-jalan gitu ke kantor polisi ya kan, melihat kegiatan kepolisian, bercanda-canda gitu. Soalnya kan fans-fansnya para influencer ini kan pasti banyak. Selebgram segala macam. Jadi tuh mereka pada ngelihat, oh, ini tuh kerjanya polisi gitu loh. Jadi tuh dia bertanggung jawab ya apa. Jadi untuk menaikkan nama citranya gitu loh. Ketika ada kamera. Enggak lah. Gak lu omongan lu kayak ngabalin tau gak lo? Kenapa? Katanya waktu itu influencer dibutuhkan sebagai, waktu itu corona kan rame kan, sebagai apa, humas pemerintah gitu. Sekarang gini, kalau emang polisi kan pasti punya humas, punya orang yang berkompeten lah buat menginfokan segala macam yang terjadi di dalam institusinya itu sendiri. Ya. Masa iya dia harus butuh influencer? Berarti tandanya kepercayaan terhadap Kapolri dan polisi rendah dong. Ya dong. Kemarin baru-baru ini ramai tuh hashtag kepercayaan terhadap polisi itu tinggi. Itu tau nggak? Itu cuman apa kayak buzzer aja. Dicek nih ternyata akun-akun buzzer. Gokil. Nah itu dia makanya. Ya lo kata lo bilang humas memang ada ya kan, PR polisi memang ada. Cuma kan followersnya nggak ada. Ya kan nggak dipercaya. Iya nggak sih kalau lu nginfoin sesuatu yang benar terus bermanfaat, kan fungsi kenapa si influencer itu bisa diikutin banyak orang karena omongannya bisa dipercaya dong dan bermanfaat, benar nggak? Nah sekarang kalau emang polisi nggak punya humas dan misalkan dia punya dan dia butuh influencer, kalau menurut lu ya kan, ya berarti kan bukan orang yang dirubah tapi ya cara kerjanya. Ketika lu nginfoin sesuatu kayak misalkan ketika kita mau ngusut, misalkan dia tutorial menangkap maling, terus kita misalkan dijabarin langkah awal ya kan, kita cari bukti-bukti, lama-lama malingnya tahu caranya, makin canggih. Tapi kalau menurut gue sih apa salahnya untuk collab bareng orang yang punya follower? Oh gitu. Ya nggak sih, karena ya udah realita lah, kita punya konsep, kita punya ide, tapi kita nggak ada follower. Ya apa salahnya kita nebeng gitu untuk seenggaknya orang-orang melihat kita. Ya itulah yang dilakukan ya kayak sponsor apa segala macam kan kayak gitu. Mati ya? Enggak. Gitu, itu gunanya sih kalau menurut gua untuk menaikkan nama. Ya yang Masih penting ngotot. Jadi ntar lu bakal ngeliat polisi collab sama KKI. bisa jadi atau enggak kayak anu gitu. Jadi ntar KKI kan dikubur di pasir nih, yang ngubur polisi gitu. Ya lucu-lucuan aja ya kan. Oh gitu ya. Kan masyarakat Indonesia kan demen banget yang lucu-lucu. Itulah ciri-ciri masyarakat Indonesia. Karena Indonesia tuh Diguyonin aja, dibercandain aja gitu. guyonin aja, bercandain aja udah. Korupsi bansos ya udahlah. Hilang kan? Hilang. Hilang. Sih untuk masalah citra polisi yang penting apa ya? Lu pengen gak jadi polisi? Setelah dari semua kasus ini. Salut. Kalau kata Gus Dur kan ya, polisi yang paling jujur ya kan, cuma ada tiga. Yang pertama almarhum polisi Hugeng, yang kedua polisi yang tidur, yang ketiga patung polisi. Bagus, keren, closing yang mantap, gila. Tapi untuk terakhir nih dari gue ya. Apa tuh? Yang penting mah ya kita ibaratnya kalau misalkan nggak percaya polisi juga salah sebenarnya. Iyalah, masa lu gak percaya polisi? Lu mau ngadu ke siapa? Mau ngadu ke siapa lagi polisi? Seenggaknya kalau lu kenapa-napa sih ditolongin. Ditolongin. Walaupun ntar ya.
Walaupun hashtag sebat dulu bos. spill dong ya itu tuh yang bakal rame tuh. Iya, yang penting harus kita tengaranin adalah nggak semuanya polisi kayak gitu. Enggak. Yang penting itu apa namanya, polisi masih tetap menegakkan hukum, dan yang kena kasus yaitu oknum. Udah itu aja. Pokoknya sebut aja oknum. Sebut aja oknum. Oknumnya hampir semua. Udah dilurusin, dibelokin lagi aja. Semua orang yang jahat maksudnya. Banyak di tempat lain. Banyak lah, orang jahat mah. Orang baik banyak, orang jahat banyak. Namanya hidup balance, Yun. Ya kan? Kalau baik semua mah kita udah masuk surga, bener gak sih? Itu dia. Itulah kehidupan. Penuh kanggung sandiwara. Bener gak sih? Bener. Apa gunanya kita diciptakan? Betul kan? banget. Kalau kita kebenaran lu bosen kita nguap, kita bangun pagi nggak ada apa gunanya kejahatan. surga dan neraka? Bener banget. Nah. Kata dewa, jika surga Krisya dan aja. neraka tak pernah Itu ada, lagu Krisya bang. maukah kau sujud kepadanya? Dalam banget ya. Kalau surga dan neraka nggak ada, Lu mau nggak lu? hancur banget dunia, Yun. Makanya. Ya kan? Nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat. Itulah nihilisme namanya, nihilisme. Mungkin next kita ngomongin filsafat tuh. Belaga-belagaan. Arti definisi apa definisi? Definisi itu sama aja lu kayak pertanyakan. Lu mendefinisikan definisi gimana coba? Maksud ya. Udah out of context. Jadi gitu aja ya. Begitu aja obrolan kita kali ini. Ya udah. Sama ini gue mau kasih tahu nanti 2024 ada collab terhits terakbar. 2024 ada. For 2020 with Puan Maharani. Itu lagu Banteng Merah Jambu. Banteng Merah Jambu. Obrolan politik. Ini lu jokes sudah bikin lama banget ya. Baru dikeluarin aja. Karena emang lumayan itu. Lumayan ya. Lucu. Banteng Merah Jambu ya. Banteng Merah Jambu. Oke, siap. Jadi segitu aja obrolan kita. Parah. Nantikan obrolan-obrolan selanjutnya yang akan membahas topik-topik yang menarik. Tapi nanti next kita akan ngobrol sama seseorang. Jadi bertiga. Boleh. Oke. Jadi jangan lupa di-subscribe dan di-like kalau perlu di komen. Jangan dipotong videonya dikit-dikit terus lu sebarin di WA grup keluarga lu, gila lu.